nggak mau ketemu temen, ngelihat media sosial adalah satu bentuk yang trauma, bahkan sampai lebih parahnya lagi kumpul keluarga aja nggak mau tuh, Om. Selamat datang di Dream Podcast, tempat kita ngobrol santai tapi penuh inspirasi bersama orang keren yang menginspirasi. Berawal dari mimpi menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini sangat-sangat spesial karena dari kostum aja lihat pakai gamis. Karena gua kedatangan teman yang gua udah apal dulunya kayak gimana, tapi Masya sekarang Allah. masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum, Sob. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, luar Alhamdulillah biasa bikhair. kita ini. Alhamdulillah nih udah bisa diundang ke Dream Podcast yang luar Mantap biasa. nih. Gue menyesuaikan ini ya Masya kostumnya. Allah. Biasanya kita pakai kaosan, kali ini kita kedatangan namanya siapa? Lucky panggil aja Lucky. Lucky. Panggilan teman-teman siapa? Om Om Gemblong. Gemblong. Kalau anak gue mungkin manggilnya Abi ya. Oh, Abi. Abi Itu Uki. gue kadang bingung. Kenapa bisa dipanggil Gemblong coba? Sebutan anak-anak dulu ya di teman satu rumah gitu ya. Hmm. Karena dulu gue emang fisik secara berat badan memang dulu bisa dibilang agak membengkak ya. Oh, membengkak. Waktu senang gitu ya? Hah? Alhamdulillah senang memang kondisinya sekarang dia bisa senang. Bersyukur aja pokoknya. Oh, ya. Ya jadi silsilah Om Lucky nih ya, Om Lucky ya. Iya, mangga. Dulu itu pernah memasuki dunia kelabu ya, hitam banget juga enggak ya, Bisa dibilang seperti itulah. tapi sekarang masya Allah bisa berubah ya Om Lucky ya. Sedikit-sedikit belajar memperbaiki diri ya. Oke, kita bongkar ini kenapa bisa seperti ini, masya Allah ya, ini inspirasi banget ini buat anak-anak muda sekarang. Coba Om Lucky ceritain itu sejarah Om Lucky. Bukan membongkar aib ya, tapi Ya, untuk ya. masukan merubah orang menjadi lebih baik kan nggak apa-apa ya. Iya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah udah bisa diundang sama Om Oswald kesini. Untuk ini saya cerita gini bukan untuk mujahir ya, Iya. artinya untuk menceritakan sesuatu hal yang buruk, berbangga-bangga dengan aib, enggak. Tapi berbagi buat teman-teman yang saat ini lagi berjuang untuk lebih baik lagi. Karena circle lingkungan selalu ngajak kita untuk untuk ke dunia yang kita nggak bilang circle kita buruk ya, tapi Iya. semuanya juga yang menentukan kita sendiri. Betul. Tapi artinya kita harus punya sikap, harus punya prinsip, jangan sampai masuk ke dalam satu circle kita yang diwarnai, tapi kalau bisa kita yang mewarnai hal yang positif. Paling tidak ketika kita tidak bisa mewarnai, minimal kita bisa jaga diri kita sendiri. Perjalanan dulu mungkin juga Om Oswald tahu ya saya seperti apa. Ya. Artinya kita pernah ada di posisi yang terpuruk, pernah ada di posisi yang kurang baik. Sampai saat ini pun juga kasarnya saya masih terus belajar memperbaiki diri gitu loh. Untuk teman-teman yang saat ini masih ada di dunia yang pernah saya laluin, terus jangan pernah ngerasa paling terpuruk gitu loh. Jangan ngerasa menyerah gitu. Artinya saya juga karena saat ini masih terus tetap belajar untuk lebih baik lagi gitu. Nah, tapi kan nggak gampang ya Om ya untuk bangkit itu atau enggak sadar diri untuk memperbaiki diri. Nah, yang pengen gua tanyakan itu biar nyampe deh ke para penonton ini, apa yang paling Om Lucky pengen merubah diri gitu, keluar dari zona, ya mohon maaf yang kita zona atau circle yang membawa Om Lucky ke hal yang negatif gitu. Apa yang paling mendasar Om Lucky pengen berubah itu? Satu, udah ketemu titik jenuhnya ya. Kedua, ya Allah tegur dengan teguran yang luar biasa buat saya pribadi. Artinya tanpa menjauhi teman-teman kita yang pernah ada di circle kita, tetap kita masih bisa silaturahmi dengan mereka.
yang, mendasari kenapa saya harus, keluar dari, perbuatan-perbuatan yang membawa maksiat, artinya maksiat dan dosa. Artinya saya bicara kayak gini bukan merasa paling baik ya, sampai Ya. saat ini juga masih ada, perilaku-perilaku yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran dan yang lainnya. Artinya tetap masih berjumpa sama teman-teman yang dulu pernah ada di lingkungan saya gitu, di lingkungan circle-circle yang kurang baik. Silaturahmi nggak boleh putus dengan mereka, tapi apa yang buruk dari mereka kita tinggalkan. Tapi kan silaturahmi sampai saat ini kita masih jalin ya, itu dia. Apa yang mendasarinya kenapa saya harus, keluar dari, perbuatan-perbuatan itu karena satu sudah bertemu dengan titik jenuhnya, kedua Allah sudah berikan banyak teguran kepada saya, jadi saya harus sadar diri sebelum sampai Allah memberikan dan menghentikan semuanya dengan caranya gitu loh. Jadi saya harus harus bisa berbenah dirilah gitu artinya. Oh, Itu apa mungkin. kena teguran dulu Om Lucky bi berubah ya Mhm, ya, kan kadang orang itu berubah mhm, itu karena kena teguran ya, mhm, mhm, karena apa, terperosok gitu, "Wah, apa gara-gara dosa-dosa saya ya?" Gitu, "Saya harus merubah diri," gitu. mhm. Salah satunya bisa dibilang seperti itu, ketika saya Kan dulu Om menjalani Lucky usaha ya? iya, ketika itu salah satu di antaranya relate dengan apa yang dikatakan sama Om Oswal gitu ya. Saya usaha, eee, Allah berikan banyak, lapangan ya, berikan, kesenangan, bahkan berikan mungkin menurut saya sudah berada di titik, puncak ya, apa artinya buat saya cukuplah gitu loh, cukup. Entah itu sampai saat ini saya berpikir bahwa itu adalah istidraj atau apa, pada saat, di posisi atas dan merasa cukup, eee, akhirnya Allah berikan teguran, dihilangkan semuanya, Allah ambil lagi gitu loh. Karena pada dasarnya memang semuanya itu adalah titipan ya gitu loh. Cuma tanpa disadari saya malah banyak, mengeluh, banyak menghujat bahwa ini adalah, Allah nggak adil, ini dan itu banyak menyalahkan sisi dari agama dan teman-teman akhirnya, yang pada akhirnya ya alhamdulillahnya saya menyadari bahwa itu adalah semuanya dosa dan maksiat yang pernah saya lakukan sebelumnya gitu loh. Nah itu bentuk tegurannya dalam arti Allah masih sayang sama saya, eee, mengambil kembali titipan apa yang sudah Allah berikan gitu loh. Ya alhamdulillahnya masih diberikan tegurannya dalam hal seperti itu ya, tidak dalam hal yang lain-lain lagi yang mungkin saya nggak bisa, belum tentu saya sanggup untuk menerimanya gitu loh. Kalau itu kan kasarnya kalau dalam bentuk materi mungkin, masih bisa kita cari ya, karena Allah masih menakarkan rezeki itu sesuai dengan apa yang hambanya cari gitu, dengan ikhtiarnya dan doa gitu. Mungkin itu aja sih yang mau soal. Oh. Nah pas, ya kan waktu punya usaha itu Mhm, tercukupi ya tadi katanya. bisa Nah dibilang seperti itu. pas kena hidayah mungkin bisa disebut ya, ini Mhm, kita mhm. agama juga masih Iya, iya, kurang iya. paham ya Om Iya, iya. bahasa-bahasanya nih, kalau Enggak salah apa-apa. mohon maaf nih. Mhm, Apa pernah depresi tuh waktu semua tuh diambil, apa pernah, "Wah gue udah dah kayaknya nih hidup kok Allah nggak adil mhm, banget," gitu, malah mhm. pengen melakukan hal-hal yang negatif lagi coba? Pastinya depresi, pastinya Depresi ngerasa ya? depresi, ngerasa insecure, ketemu teman-teman kayaknya satu hal momok yang menakutkan gitu loh Mhm, ya, menakutkan dalam arti begini, ada yang namanya di mana satu sisi gua ngerasa malu gitu loh, iya iya iya. karena, pada saat dulu gua ketemu teman-teman ya gua dalam keadaan yang, punten ya, kita bawa kendaraan Punten segala itu macam, maaf ya? maaf ya Maaf, ini dalam bahasa Sundanya mhm. kita coba translate dengan Indonesianya punten itu maaf. Artinya, ketemu teman-teman itu untuk, sekedar ngopi-ngopi aja kayaknya saya lebih pilih menghindar gitu loh. Gitu, karena bisa dibilang sampai sebegitunya gitu trauma saya sampai ada di titik di mana saya ngeliat handphone tuh benci kayaknya, Oh gitu. berarti Sampai sampai saya nggak mau pakai handphone gitu loh. Pokoknya media sosial apapun itu bentuknya saya deaktif ya, saya hapus semua gitu loh untuk, bahwa saya sudah tidak ada lagi di antara kalian gitu loh. mmm, Bisa dibilang hijrah, belum, karena saya masih dalam keadaan bimbang ya waktu itu, iya iya, antara baik dan tidak gitu loh. Ada satu momen di mana saya sholat, tapi selesai sholat nih punten, maaf ya, setelahnya menghujat gitu loh, mhm, "Kamu ngapain sih sholat?" Gitu. Toh Allah juga, berikan saya dalam keadaan udah dikasih kemarin juga saya masih bisa ibadah, sekarang saya ibadah makin getol kok malah makin dipersulit gitu loh. iya iya, Ngapain gitu loh, kok kemarin apa, saya berbuat yang nggak sesuai dengan ajaran agama aja saya masih justru malah diberikan terus kejayaan gitu.
saya berpikir lagi, apa, ya mungkin itu yang dinamakan dengan istidroj itu ya, eee, nggak mau ketemu temen, ngelihat media sosial adalah satu bentuk yang trauma, bahkan sampai lebih parahnya lagi kumpul keluarga aja nggak mau tuh Om, gitu. Keluarga segitu ya? Keluarga, karena saya bisa dibilang sesulit apapun yang saya temuin itu saya nggak mau, apa, sampai pihak keluarga itu tahu gitu loh, bahkan ibu aja nggak tahu gitu loh. Jadi saya pikir kalau ditanya kumpul keluarga, kayaknya lagi ada kerjaan, padahal Mmm, nggak ada kerjaan gitu loh. Dan yang sampai dijemput atau gimana, "Nanti aja deh, entar ke rumah," gitu, sampai seperti itu gitu loh. Ketemu keluarga aja enggan gitu loh, apalagi ketemu teman gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya, eee, saya berpikir ini nggak akan bisa seperti ini terus gitu loh. Karena hidup harus terus berjalan dan, eee, saya sedikit mengambil ibroh dari para, sahabat Nabi ya. Mereka juga kasarnya, apa tuh Om Ibroh nih? ibroh itu pelajaran ya. Oh, oke. Ada ibroh, pelajaran dari para nabi dan para rasul ya. Kasarnya sebagai umat muslim kita kan siapa lagi sih uswahnya, uswah itu contoh ya. Mhm mhm. Ya mereka lah gitu. Mereka juga nggak bisa hidup memberikan risalah, tapi hidupnya menyendiri gitu kan. Iya. Nggak akan tersampaikan risalah Mhm. itu, ya nggak gitu. Artinya saya mau memperbaiki diri, tapi nggak bisa bertemu dengan orang-orang gitu loh. Apa yang mau saya sampaikan dengan mereka gitu. Meskipun saya tidak mengajak, tapi setidaknya orang melihat hikmah dari apa yang saya lakukan gitu loh. Minimal mereka pun juga bisa menegur saya ketika saya salah. Ketika saya sampaikan kebaikan bukan berarti saya sepenuhnya baik, tapi setidaknya mereka mengingatkan, "Antum pernah mengingatkan kebaikan, tapi kok antum nggak ngelakuin?" Minimal ada reminder buat saya gitu. Nah Mmm, itu, jadi saya berjalannya waktu nggak bisa nih saya menyendiri terus. Kalau Rasul mungkin menyendiri lagi dikasih wahyu ya di Gua iya. Hiro. Kalau saya kan diem di gua, dikasih apa gitu, gitu kan. Tidak ada pelajaran yang bisa Iya dipetik, iya. artinya kan tetap manusia butuh bersosialisasi Iya dalam kan di hal baik agama juga posisi silaturahmi ya. silaturahmi, karena Iya. silaturahmi itu nggak hanya lihat kita dari sisi keuntungan ya, tapi kan Mhm. memanjangkan usia, memanjangkan juga, banyak manfaat lah gitu dari situ. Yang tadinya kita cuma punya teman satu, jadi akhirnya banyak gitu kan ya. Tanpa membatasi bahwa si fulan ataupun artinya fulan itu dia ya, bahwa si fulan kurang baik, si fulan baik, enggak, kita tidak mengkotak-kotakan seperti itu, yang penting kita punya teman, kita sosialisasi, bersilaturahmi, apa yang baik dari dia kita ambil, apa yang buruk dari dia ya kita tinggalkan. Bukan orang yang kita tinggalkan, tapi sifatnya yang kita Sifatnya. tinggalkan. Kalau kita bisa menegur dia, kita tegur. Tapi kalau kita nggak bisa tegur dia, kita doakan dia dengan kebaikan. Minimal kan kebaikannya balik ke kita dan ke dia juga, itu dia. Jadi makanya begitu saya dalam keadaan down, yang tadi Om Oswald bilang, apa sih, apa mungkin depresi? Pastinya gitu loh, pastinya itu dalam Pasti waktu ya. yang bisa dibilang lama ya, hampir hampir 1,5 tahun after dari saya, apa, buka warung yang di Slakopi itu ya, Iya. Om Oswald ya, saya sempat buka usaha di Slakopi. Sudah mulai terpuruk 2 tahun, 3 tahun berjalan, 2 tahun berjalan udah mulai banyak hal yang, bergeser gitu. Akhirnya dari situ udah mulai mengasingkan diri bisa dibilang. Mungkin waktu masih pegang handphone masih bisa jawab beberapa teman-teman, udah mulai kayaknya diajak ketemuan selalu ngehindar, "Udah deh mendingan gak usah pakai handphone deh," gitu. Karena nantinya akan dibilang sombong lah atau So apalah, nggak ya. mau ketemu, tapi mereka nggak tahu kondisi gua sepenuhnya gitu kan. Kalaupun gue cerita nanti ujungnya akan bilang, "Wah, nih orang ngeluh," gitu kan. Ya Ngeluh. udahlah, akhirnya ya udah gue putuskan untuk nggak pakai, mobile phone, nggak pakai media sosial. Kalaupun memang harus ketemu di jalan, ya itulah gua gitu loh, saat ini gua gitu loh. Makanya alhamdulillahnya Allah masih kasih hidayah, kasih teguran, dan saya harus bangkit lagi. Artinya bangkit di sini alhamdulillah saya masih bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa dibilang saya bilang, support system, orang-orang yang insya Allah menurut Allah baik di mata Allah, Amin. bisa saling support juga ya, itu aja sih mungkin Mas Wal. Nah, itu kan dari segi, keimanan Om ya. Iya iya, Kalau segi sosial Om, mmm, segi sosialnya apa, eee, mulut-mulut netizen ini, mhm, mulut-mulut gibah, gimana mempersiapkan mentalnya, "Ah, entar gua digibahin iya apa iya, segala macem," gitu kan. itu udah pasti ya, Sedangkan HP aja nggak mhm, sempet nggak megang kan. betul betul. Awal mau bangkit lagi tuh seperti apa gitu? Perasaan khawatir, cibiran,
cibiran dan yang lainnya itu udah pasti ya. Itu yang pertama kali saya pikirkan dan saya takutin gitu loh. Artinya ketika saya muncul lagi setelah sekian lama nggak muncul, orang akan berpikiran bahwa, "Lu kemana aja gitu setelah sekian Mmm. lama, nih orang kayaknya ikut aliran sesat," dan segala macam Iya lah. iya Artinya iya, benar benar. sempat ada rumor seperti itu ya, Mmm. artinya untuk orang yang seperti saya aja Nggak sesat ada aja udah sesat, Om, ya? gitu loh. Maksud aja saya udah belok gitu kan, Iya. apalagi dikatakan sesat gitu. Makanya saya bilang, ketika kita mau berubah menjadi baik, sebetulnya sih cibiran mereka yang negatif gitu ya, pasti cibiran itu berbentuk negatif Mmm. lah ya. Kita ambil sebagai penguat diri kita sih pastinya. Karena ya pasti berbuat baik pun akan dibicarakan, Mmm. apalagi berbuat Buat buruk buruk. gitu loh. Jadi ya jalanin aja udah lurus gitu loh, jalanin aja. Yang namanya jalan lurus itu pasti akan nginjak duri gitu loh ya, pasti ada yang namanya dari kiri, kanan itu ngomong yang nggak baik tuh pasti. Jadi cuma tujuannya satu, gua mau baik, mau berubah bener, yang penting gua nggak merugikan lingkungan gua, tidak merugikan orang lain, mangga jalan, silahkan deh gitu. Artinya yang namanya cibiran kiri kanan itu udah pasti, bahkan nggak cuma dari kalangan teman-teman aja ya, Mmm. dari saudara sendiri pun juga seperti Oh, itu gitu. Jadi pastinya. artinya kalau kita mau dengerin mereka semua kapan kita fight-nya, kapan kita Malah bangkitnya. terpuruk terus, Om, Ya ya? terpuruk terus, artinya kita kan hidup juga butuh motivasi, artinya butuh, orang ngomongin baik, butuh juga yang sifatnya ngomongin yang jeleknya. Jadi kalau kita ngomongin yang baik, kita diomongin yang baik terus, kita akan jadi sombong. Iya. Ketika kita diomongin terus, ngedengerin terus yang jeleknya, kita akan terpuruk, jadi dua-duanya balance. Jadi saya pikir ya udah, mereka ngomong baik akan jadi penguat buat saya, mereka ngomong buruk juga akan jadi penguat buat saya. Yang penting jalan saya tidak merugikan orang lain, udah selesai. Artinya teman-teman yang hadir saat ini dan yang lalu buat saya adalah qadarullah, artinya dengan izin Allah, iya nggak sih? Kita Iya ketemu iya. dengan yang lainnya saya nggak pernah tahu gitu kan, sampai saat ini saya ketemu dengan orang yang belum pernah kenal saya sebelumnya, artinya qadarullah, Allah sudah takdirkan itu semua, tidak ada yang kebetulan gitu. Sudah Artinya tertulis sudah ya. tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi gitu Mas, wah, Berarti kurang lebih. udah ikhlas, Om, ya? Ya insya Allah ikhlas, karena kalau saya selalu flashback dengan apa yang telah terjadi, apa yang pernah saya miliki gitu kan ya. Karena kalau saya setiap ketemu orang cerita, "Dulu gue pernah begini loh, Mmm. dulu gue pernah punya ini loh." Tapi kan orang lihatnya gue yang sekarang Sekarang, gitu, bener ya bener. nggak? Banyak banget orang tuh Iya nggak? belum bisa menerima Gitu. Jadi bahasa yang dulu-dulu ya, gitu. jadi kan Betul tuh. orang kan akan cerita seolah lu lagi cerita fiksi ya Mhm gitu, lu mhm lagi mhm. dongeng ya. Kan yang gue ketemu sama lu adalah yang sekarang Sekarang. gitu. Udah cerita yang sekarang aja. Kita berjalan ke depan kok, bukan berjalan ke belakang gitu. Lihat ke belakang itu hanya sebagai cermin supaya kita nggak jatuh lagi kayak ke kemarin gitu kan. Artinya udah yang lalu sudah gitu. Walaupun kita pernah punya cerita manis di kehidupan kita, ya udah selesai, cuma kita aja yang punya kenangan yang selesai udah gitu. Jadi nggak usah setiap ketemu orang, "Dulu gue pernah begini, gue dulu pernah punya ini," ngapain gitu loh. Artinya ya sudah, orang yang ketemu kita saat ini yang gue kenal adalah Lucky yang sekarang, selesai Wis, gitu. Baik mantap. buruknya silakan, antum yang nilai Nilai gitu gitu loh, ya. gitu, itu dia. Nggak usah kita yang membongkar-bongkar Betul, kita lagi. nggak usah membela diri bahwa, eee eee, kalau mungkin bahasa anak sekarang mungkin validasi kali ya. Iya. Validasi bahwa gue udah baik loh, gue udah nggak kayak dulu loh. Tapi kalau ternyata kenyataannya nggak seperti itu kan, yang ada orang malah jadi, Cibiran lagi. cibiran lagi gitu. Ya udah, baik buruk ya gue yang sekarang adalah gue yang sekarang, silahkan masalah penilaiannya kembali sama pribadi masing-masing gitu. Itu aja sih mungkin Om, soal. Masya Allah. Ini, Om, eee, luar biasa sih, Mhm, cerita dari Om ya. Kebanyakan mhm, kan orang-orang itu, lebih baik mungkin bukan, lebih baik kayak Om ya, menghilang dulu ya mhm, kan, tapi tidak menyulitkan orang lain, iya, daripada bersosialisasi terus dalam keadaan sedang terpuruk, mhm, tapi merepotkan orang lain juga. Mungkin ada benarnya juga Om ya iya iya, menghilang gitu. Ini Om, singkat aja Om, mhm. masukan buat para penonton kita Om, yang mungkin lagi di jalan yang negatif mungkin atau yang lagi terpuruk, singkat aja Om. Eee, Berpegang teguh terus sama keyakinan yang benar ya, terutama kepada agama. Agama itu nggak pernah bohong gitu, artinya, eee, jangan pernah putus asa selama masih hidup,
putus asa itu nggak akan bawa hal positif. Jadi terus, berjalan kepada keyakinan yang benar, ikutin aja itu aja intinya. Kiri kanan kita mau bicara yang negatif, kita nggak usah dengar, karena kita nggak minta nafas dari mereka, kita nggak minta makan dari mereka, apapun yang mereka yang kita makan dan kita hirup saat ini adalah qadarullah, artinya dengan izin Allah, dengan perantara jalannya mereka. Selesai, itu aja sih mungkin. Oke Om, Mhm, cerita kali ini mantap. alhamdulillah Kalau ada alhamdulillah baik. cerita-cerita lagi nanti datang lagi ke podcast kita Om ya. Alhamdulillah. Sekian cerita dari Om Lucky, benar-benar menginspirasi nih buat para pemuda yang atau yang lagi sekarang depresi. Jangan pernah menyerah sama hidup. Terus berjuang, jangan nyusahin orang lain. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share agar konten kita ini selalu berkembang. Masyaallah, alhamdulillah. Bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the